Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Umi Zaidah. Hari ini kita mau pindah tanam sawi pakcoy, jadi ikutin terus ya. Sebelum pindah tanam pakcoy, yang perlu kita siapkan adalah tanahnya ya teman-teman. Di sini udah kita bersihkan sisa-sisa dari sawi sebelumnya. Terus kita bersihkan juga rumput-rumput supaya lebih bersih dan kita cangkul supaya lebih gembur. Nah, ini dia pakcoy yang mau kita pindah tanam. Sebagiannya udah kita pindah tanam juga di sebelah sana, dan ini sisanya ada yang dimakan sama kelinci, jadi cuma tinggal akar-akarnya aja. Mudah-mudahan bisa tumbuh kembali ya teman-teman. Selanjutnya kita siram supaya tanahnya nggak keras, biar saat proses pemindahan tanam itu lebih mudah ya teman-teman. Terus kita ratakan juga kayak gini supaya tanahnya lebih rata, lebih sejajar nanti pas kita buat jarak tanamnya ya teman-teman. Karena di video ini nggak kita mulai dari proses penyemaian, jadi aku mau jelasin ke kalian yang mau tanam pakcoy beberapa langkah yang perlu kalian lakukan sebelum menanam pakcoy ya teman-teman. Yang pertama ini paling penting yaitu pemilihan benih pakcoynya ya teman-teman. Jadi pilih benih yang unggul karena lebih tahan terhadap penyakit dan hama. Cara semai benih pakcoy, pertama siapkan dulu media tanamnya, campuran tanah dan kompos perbandingan 1:1. Kemudian masukkan benih pakcoy dan jangan lupa disiram secara rutin setiap hari. Bibit yang siap dipindah tanam adalah yang sudah berdaun dua atau berusia sekitar 15 hari setelah disemai. Kemudian langkah selanjutnya yaitu persiapan lahan. Yang pertama, gemburkan dulu tanahnya dengan cangkul seperti yang kita lakukan tadi. Kalian bisa tambahkan pupuk kandang dan campurkan dengan tanah sebagai pupuk dasar ya teman-teman. Kemudian rapikan permukaan tanahnya. Selanjutnya baru proses penanaman. Jadi buat lubang tanam pada bedengan dengan jarak tanam sekitar 15 x 15 cm dan kedalaman 5 cm. Nanti tinggal diisi aja satu persatu ya teman-teman. Proses pindah tanam sebaiknya dilakukan pada sore hari dan disertai dengan penyiraman untuk mencegah tanaman menjadi layu. Langkah berikutnya yang perlu kalian lakukan adalah pemupukan. Karena pertumbuhan pakcoy fokus pada vegetatif, gunakan pupuk yang mengandung banyak nitrogen. Gunakan pupuk ZA dan urea dengan perbandingan 1:3. Pupuk urea berfungsi untuk pertumbuhan postur tanaman, sedangkan pupuk ZA membantu pembentukan hijau daun. Memang sangat penting proses penanaman dan perawatan yang baik untuk memastikan keberhasilan tanaman pakcoy kalian ya teman-teman. Langkah selanjutnya yang harus kalian tahu adalah bagaimana caranya merawat tanaman pakcoy sampai kita bisa panen ya teman-teman. Sebenarnya tanaman pakcoy ini relatif mudah untuk ditanam dan dirawat. Jadi ada beberapa langkah untuk merawat tanaman pakcoy. Tanaman pakcoy ini tumbuh baik di iklim subtropis maupun iklim tropis. Jadi tanaman pakcoy bisa banget ditanam di dataran rendah atau dataran tinggi ya teman-teman. Terus perawatan selanjutnya lakukan penyiraman secara rutin terutama saat musim kemarau. Nah, setelah semuanya kita pindahkan, jangan lupa tanahnya juga dipadatkan ya teman-teman. Setelah proses pindah tanam ini, langkah selanjutnya yang perlu kalian tahu adalah bagaimana cara mengendalikan hama dan penyakit pada tanaman pakcoy ini. Walaupun memang pakcoy relatif mudah untuk tumbuh, tetapi juga rentan terhadap hama dan penyakit. Jadi ada beberapa hama dan penyakit yang sering menyerang tanaman pakcoy beserta cara mengendalikannya ya teman-teman. Yang pertama, ulat daun. Ulat ini berwarna hijau muda dan biasanya menyerang bagian daun terutama pucuknya. Mereka memakan daun hingga berlubang. Jika ulat sampai ke tunas, pertumbuhan daun akan terhambat dan hasil panen bisa terpengaruh. Cara mengendalikannya dengan cara pemangkasan. Jadi potong bagian yang terinfeksi dan hancurkan ulatnya. Atau bisa gunakan bahan seperti ekstrak bawang putih atau sabun cair untuk mengusir ulat. Yang kedua, kutu apis. Kutu ini bersembunyi di bawah permukaan daun, menyebabkan daun keriting dan tanaman kerdil.
Populasi kutu bisa berkembang dengan cepat. Cara mengendalikannya, siram dengan air secara teratur untuk mengusir kutu. Atau bisa juga memakai ekstrak bawang putih atau cabai sebagai pestisida nabati. Yang ketiga, penyakit busuk daun. Penyakit ini disebabkan oleh jamur dan muncul terutama saat musim hujan. Gejalanya berupa bercak basah coklat kehitaman pada daun. Cara mengendalikannya dengan pengelolaan kelembaban. Hindari kelembaban berlebih dan pastikan sirkulasi udara yang baik. 4. Penyakit akar gada. Penyakit ini menyerang akar tanaman pakcoy. Gejalanya adalah tanaman tampak layu di siang hari tetapi segar di pagi hari. Cara mengendalikannya dengan cara pengelolaan tanah. Pastikan tanah tidak tergenang dan memiliki drainase yang baik. Dan perhatikan juga rotasi tanaman. Jadi jangan menanam pakcoy di tempat yang sama terlalu sering ya teman-teman. Selain itu, berikut beberapa langkah umum untuk mengendalikan hama dan penyakit pada tanaman pakcoy. Dengan cara membersihkan sisa tanaman hasil panen sebelumnya, membersihkan gulma dengan melakukan penyiangan, melakukan pengolahan tanah sebelum dilakukan penanaman. Tahu nggak teman-teman apa saja manfaat dari tanaman pakcoy? Jadi, tanaman pakcoy memiliki berbagai manfaat yang baik untuk kesehatan dan nutrisi. Yang pertama, kaya akan nutrisi. Pakcoy mengandung vitamin C, vitamin K, vitamin A, dan vitamin B6. Selain itu, ia juga mengandung kalsium, zat besi, dan serat. Yang kedua, mendukung kesehatan tulang. Kandungan kalsium dalam pakcoy membantu memperkuat tulang dan mencegah osteoporosis. Yang ketiga, menjaga kesehatan mata. Kandungan vitamin A dalam pakcoy baik untuk kesehatan mata dan mencegah masalah penglihatan. Yang keempat, mendukung sistem kekebalan tubuh. Vitamin C dalam pakcoy membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Yang kelima, mengandung antioksidan. Pakcoy mengandung senyawa antioksidan yang membantu melawan radikal bebas dan mencegah kerusakan sel. Yang keenam, menjaga kesehatan jantung. Kandungan serat dan kalium dalam pakcoy membantu menjaga kesehatan jantung. Yang ketujuh, mendukung fungsi otak. Vitamin K dalam pakcoy berperan dalam fungsi otak dan pembekuan darah. Itulah kandungan dalam tanaman pakcoy. Nah, sudah tahu kan teman-teman, banyak banget manfaat yang terkandung dalam pakcoy. Jadi, ingatlah untuk mencuci pakcoy dengan baik sebelum mengonsumsinya dan masukkan dalam berbagai hidangan seperti sup, tumis, atau salad. Masa panen pakcoy kurang lebih 30 hari sampai 45 hari. Jadi kita panennya pas pakcoy udah mulai besar ya teman-teman. Nah, seperti ini baru sekitar 3 minggu, jadi belum bisa kita panen dan akan kita tunggu beberapa minggu lagi untuk siap dipanen. Ternyata pakcoy ini banyak jenisnya loh teman-teman. Ada pakcoy Shanghai. Jenis ini memiliki daun yang lebar, berwarna hijau gelap, dan tekstur yang renyah. Pakcoy Shanghai sering digunakan dalam masakan Tiongkok dan memiliki rasa yang lezat. Terus ada pakcoy Taiwan. Pakcoy Taiwan memiliki daun yang lebih kecil dan lebih tipis daripada pakcoy Shanghai. Rasanya juga lebih manis dan lembut. Terus ada baby pakcoy. Ini adalah varietas pakcoy yang dipanen pada usia muda, sekitar 20-50 hari setelah penanaman. Baby pakcoy memiliki daun yang lebih kecil dan lebih lembut, cocok untuk sajian salad atau tumis cepat. Dan pakcoy hijau. Pakcoy hijau memiliki daun yang lebih lebar dan lebih tebal daripada pakcoy Shanghai. Rasanya lebih pahit dan cocok untuk dimasak dalam berbagai hidangan. Setiap jenis pakcoy memiliki karakteristik unik, jadi kalian dapat memilih sesuai dengan selera dan resep masakan yang ingin kalian buat. Oke teman-teman, karena ini belum siap dipanen, jadi lain kali aku bikin video khusus panen pakcoy ya teman-teman. Dan ini sebagian juga masih kecil, sebagian udah besar karena memang waktu kita pindah tanam sebagiannya sisa akar, ada 1 biji daun kayak gitu karena dimakan sama kelinci. Jadilah seperti ini ya teman-teman, sebagian besar dan ada yang kecil juga. Oke lah teman-teman, sekian dulu video aku hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Semoga kalian terinspirasi untuk berkebun juga. Ikuti terus channel ini untuk kegiatan aku lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.